Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang membebani saudara sehingga itu membuat saudara semakin menderita? Kebanyakan orang mengeluhkan sesuatu yang terjadi di dalam dirinya adalah karena perbuatannya. Ketika kita berkata, penyakitku sangat luar biasa langkanya, penyakitku semakin parah, dan lain sebagainya. Dan ketika hal tersebut dicoba ditelusuri, mengapa kamu memiliki penyakit yang sangat parah? Maka ia berkata, dulu aku tidak pernah memperhatikan pola makan, pola istirahatku, pola tidur, dan pola kehidupanku yang lainnya. Dan akibatnya hal tersebut semakin memperburuk keadaan dalam tubuhku. Ternyata penderitaan yang dialami banyak orang itu diakibatkan karena perilakunya sendiri. Berbeda sekali dengan apa yang diterima oleh Paulus. Ketika ia memberitakan firman, malahan ia semakin menderita. Mengapa ia semakin menderita? Perhatikan baik-baik bahwa ternyata ada status yang dilimpahkan kepada Paulus, padahal ia melakukan sesuatu yang benar. Ia disebut sebagai penjahat. Dan malahan ketika kita melihat bagaimana Paulus menuliskan semua tulisannya, ia tidak pernah mengatakan sedikit pun bahwa ia menyesal memberitakan firman. Bahkan ketika ia sudah berada di ambang kematiannya, ia tidak pernah menyesali perbuatannya. Malahan ia sangat bersemangat. Meskipun ia berulang-ulang kali harus dipenjarakan, tetapi ia terus bersemangat untuk memberitakan Injil. Mengapa demikian? Karena ternyata ada kebahagiaan di dalam kebenaran yang sedang Paulus pergumulkan. Itu mengapa ia semakin kuat untuk terus memberitakan firman Tuhan. Meskipun ia harus menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi ia tidak pernah membuat firman itu ikut terbelenggu, karena firman itu memerdekakan. Ketika Paulus terbelenggu, firman itu tidak terbelenggu, karena firmanlah yang memerdekakan. Dan hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus adalah, meskipun ia berada di dalam penjara, ia terus berkhotbah. Ia terus memberitakan firman lewat tulisan. Yang jika kita coba cermati, dan seandainya kita berada di zaman Paulus, surat itu menjadi sesuatu hal yang paling berharga dan mahal. Tidak seperti saat ini ketika kita memiliki WhatsApp. Meskipun renungan harian itu di-share, tetapi sedikit sekali orang yang mau untuk membacanya. Tetapi Paulus menuliskan tulisan dan itu sangat mahal di zaman itu. Karena bagaimana pengiriman tulisan di zaman Paulus itu menjadi pengiriman yang sangat istimewa, sangat sulit. Berbeda sekali dengan zaman kita. Semuanya dapat diakses dengan begitu mudah. Tidak ada tenaga yang mengirimkan dari satu ke pihak yang lain dan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Tetapi Paulus melakukan hal itu. Itulah mengapa ia sangat bersemangat untuk memberitakan firman. Hal apa yang membuat ia semakin bersemangat untuk memberitakan firman? Karena ternyata ini menjadi panggilan bagi setiap kita. Jika kita sudah menerima Kristus, maka kita harus menderita sama seperti Kristus. Dan itulah yang dipergumulkan oleh Paulus. Kecintaannya kepada Injil Kristus membawa dia kepada keberanian untuk menembus segala batasan.
Dan itulah yang membuat ia terus berpengharapan dalam setiap pelayanannya. Walaupun penderitaan itu terjadi, tetapi ada sukacita yang terus berada di dalam dirinya. Orang yang sangat kesepian adalah mereka yang tidak tahu menempatkan sukacita itu harus bagaimana. Dan orang yang sangat kesepian itu adalah ketika tidak ada sesuatu hal yang dapat ia tunjukkan. Dan Paulus menunjukkan sesuatu hal, dan itu sangat penting. Dan kekuatan itu telah kita terima saat ini. Firman-lah yang memerdekakan manusia, yang mengubah secara totalitas setiap kepribadian manusia. Karena firman itu dapat memisahkan apa yang dipikirkan, apa yang di dalam hati, semuanya dapat dipisahkan. Dan firman-lah yang memiliki kuasa untuk dapat mengkoreksi segala sesuatu, tindak, kejadian, dan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Maka saudara yang terkasih, hal apa yang membuat saudara semakin menderita? Jika saudara menderita karena dunia ini, apakah hal itu dapat saudara banggakan? Tetapi saudara harus bersyukur karena saudara semakin menderita karena berada di dalam kebenaran firman Tuhan yang saudara telah hidupi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau telah menguatkan kami, memampukan kami untuk mengerti betapa berharganya firman itu. Dan kini kami semakin memahami bahwa tidak ada yang dapat membelenggu kebenaran-Mu itu. Meskipun sama seperti Paulus yang telah dipenjarakan, tetapi firman itu terus dan akan terus berjalan, dan kebenaran itu akan menggulung-gulung dan tidak akan pernah ada yang dapat membendungnya. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampunkan segala dosa dan kekurangan kami Bapa. Kami muliakan nama-Mu dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.